Sugar daddy atau gimana? Justru kita tuh tahu kita kuliah ini untuk orang-orang yang kurang mampu dan kita merasa kita mampu, makanya kita nggak pakai nikah kayak gitu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan ada kakak cantik dan abang sendiri yang bakal dan pada kesempatan kali ini kita di podcast baru ini beda lagi segmennya, tapi segmen tentang beda pandang. Oke, sebelum kita memulai, kayaknya supaya teman-teman juga tahu nama-namanya dari satu persatu dulu. Kakak yang terlalu excited mungkin yang pertama. Halo. Mungkin ini aja, sabar dulu. Sabar. Nama. Wow. Oke, nama dan juga kuliah juga dari mana, terus tinggal dari mana? Oke. Sebelumnya maafkan ya teman-teman. Nama saya Jen Rahma. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Jurusan apa? Jurusan apa? Jurusannya fisika, MIPA. Oh, MIPA, Mantap oke. MIPA. Semangat lulus. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lilitan, biasa dipanggil Lili. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Visipol. Oke, lanjut lagi. Oke, saya Dimas Anjar Pratama. Saya juga dari Untan. Saya asal Singkawang. Umur saya 22 tahun. Masih jomblo. Oke. Minat DM. Oke, dah. Jadi, belum tiga satu lagi. Ada jurusan. Perkenalkan nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, teman-teman bisa panggil Rahma. Saya dari Fisika Fakultas. Yeay. Oke, teman-teman, kita pada hari ini tadi sesuai dengan konsep kita beda pandang. Berarti ada satu topik yang kita bahas dari berbagai pandang yang berbeda. Berarti multidimensional dari sudut pandang satu dan dua ini. Nah, di sini depan ini ada apa nih? Apa ini? belum jangan intip. Oke, kita udah pada tahu atau belum nih? Belum ya kan? Oke, ini buang enggak ini? Ribut banget. Oke, belum pada tahu kan apa belum skip? Wah, oke. Ini kita bahas satu topik dan topik ini kita bahas secara hitung ya. Iya. 1, 2, 3. Apa tuh? Kuliah. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang KIPK atau bisa dibilang Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, sedikit kita menjelaskan latar belakang tentang program ini adalah bantuan biaya pendidikan bagi orang yang tidak mampu dan juga yang berprestasi, yang memiliki kompetensi yang kedepannya supaya orang yang tidak mampu juga bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ini adalah sebuah program dari Menteri Pendidikan dan juga bersama dengan Kemendak untuk menyelesaikan program ini. Nah, yang pada intinya ini isu-isu yang kita tarik karena ada paradigma ataupun banyak persoalan lah. Ada tentang mengenai ini biasanya di tahun sedikit saya kasih paparan sedikit lah ya. Di tahun 2020 itu ada sistem regulasi dari KIPK atau dari beasiswa ini. Tahun 2020 itu pakai kalau misal biayanya itu dikasih 700.000 per bulan. Nah, tahun selanjutnya tahun 2021 dan ini pakai klaster. Dari klaster 1, 2, 3, 4, 5. Dari klaster 1 itu di angka 800.000 sampai klaster 5 1.400.000. Dan yang terbaru
tahun 2023 bahwasannya ada pembaruan, yaitu kayak semacam konsep baru lah itu. Iya. Dari penerima ini ada kayak dari satu itu digolongkan dengan termiskin, itu bisa dibilang yang dapat uang kuliah dan juga dapat uang saku. Kalau yang golongannya miskin hanya dapat cuman uang kuliah, tidak dapat uang saku. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Nah, mungkin kita bahas dulu mengenai perilaku teman-teman ataupun ini perilaku lebih mahasiswa sih lebih. Nah, mungkin tanggapan dari saya ini kan ada pro dan kontra. Yes. Saya mau pilih mana pro dan kontra. Siap. Kita pilih soal kayak inilah. Bentar, ya. ini kayak debat gitu jadinya. Iya, jadi kita Ada sistem pro kontra gitu? Iya, ada pro dan kontra. Jadi sistemnya menanggapi suatu topik yang tadi saya paparkan, ada pro dan kontranya apa? Siap. Sebagai perspektif mahasiswa. Kita teman-teman mahasiswa juga makan? Oke. Oke, langsung saja ini tim pro. Oke. Dan yang pasti di sini kontra. Ini bukan kayak budak kayu kecil. Oke, alangkah lebih baiknya kita dimulai dengan tadi udah sampai dengan latar belakangnya kita dengan pro. Bagaimana tanggapannya? Langsung saja. Langsung nih. Oke, langsung. Ya. Kalau dari saya nih ya, sebagai pro nih untuk KIP kuliah. Ya. Tentu saja untuk KIP kuliah ini sendiri kan pasti sangat membantu kan untuk teman-teman kita yang misalnya di daerah atau yang tidak Iya. berkecukupan secara Dari finansial gitu kan. Tentu saja sangat membantu. Jadi tentu saja kami pro akan hal itu gitu. Oke. Ada tambahan? Terus Cukup sih. ada tambahan? Ada sedikit menyambung dari saudara Dimas. Karena memperkuat argumen dari pro, nanti kita balikan ke kontra. Sangat setuju sekali ya, apalagi di sana banyak calon-calon mahasiswa, karena kita bilangnya untuk kuliah kan, banyak calon-calon mahasiswa yang ingin merasakan gimana sih dunia perkuliahan itu, ingin terus belajar, tapi sayangnya mereka terkendala di ekonomi. Nah, untuk itu sangat bermanfaat banget buat mereka di sana. Jadi saya pro. Oke. Mbak lanjut, bagus kontra. Oke, jadi di sini kan saya dari pihak kontra ya. Iya. Kontra. Oke. Jadi sebenarnya KIPK ini untuk kita sebagai mahasiswa yang teman-teman yang mungkin kurang mampu atau kurang berkecukupan dalam kebutuhan ekonomi, dan hadirnya program ini memang bagus karena untuk teman-teman yang istilahnya haus akan pendidikan tetapi belum bisa merasakan bangku perkuliahan, dengan hadirnya KIPK ini sangat membantu buat mereka. Tapi ya, perlu digaris bawah ini. Kalau misalnya kayak teman-teman, kakak-kakak abang yang kita kan berasal dari kampus yang sama tuh, pasti sering kan dengar kawan-kawan cerita tentang anak KIPK nih udah dikasih KIP, hidupnya udah enak, bisa foya sana sini, boros-boros. Pasti itu kan menjadi isu-isu hangat ya buat kita semua kan, terutama kita berasal dari kampus yang sama, terus penerima KIP juga lumayan banyak. Ini bukan untuk menjudge teman-teman yang menerima KIP ya, pasti ada beberapa oknum yang menyalahgunakan keuangan tersebut. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut kontra. Oke, saya mau menambahkan. Gini ya nih. Gini. Iya loh. Oh iya. Kan ini contohnya ada seseorang lah nih. Dia tuh menerima KIP lah. Sepatu Denny Vans, Converse original, sedangkan kita yang berapa bayar lah kan. Itu tuh sepatu kami kadang koyak lah, ada apa lah gitu. Ada gitu tuh. Kadang nih malah menurut pandangan kita orang yang perlu nih, malah dia tidak dapat
karena kehabisan kuota tuh kan agak aneh ya. Itu kayak gimana lah? Oke, sebenarnya kita setuju bahwasannya ini beasiswa untuk anak miskin dan memang bakal demi kita udah sepakat lah ya bahwasannya setuju lah nih beasiswa KIP atau KIPK nih. Nah, tapi yang menjadi tidak setuju di sini atau menjadi pro dan kontra ataupun isu sebenarnya kepada mahasiswa yang menjadi penggunanya gitu kan. Dan mahasiswa bisa dibilang yang menggunakannya itu bukan buat untuk demi kepentingan belajar, tetapi gaya hidup, style dan segala macam karena terkontaminasi dengan media sosial dan segala macam hingga uang yang digunakan tuh dari beasiswa tidak dipakai buat belajar dan segala macam untuk alat-alatnya. Nah, ini sebuah apa ya? Isu lah misal bagaimana pendapat dari pro nih terhadap siapa boleh? Oke. Nah, jadi kalau pendapat dari kami dari tim pro, jadi tuh sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan KIPK-nya itu sendiri, tapi dari sistemnya di mana mungkin sistem untuk KIPK-nya ini masih lemah, khususnya di bagian verifikasi data dan sebagainya. Jadi mereka yang mungkin mendaftar di KIPK ini tuh tidak terverifikasi secara maksimal. Hasilnya tadi yaitu banyak anak-anak yang lolos mungkin tidak sesuai dengan realitanya. Terus tadi di tim kontra ya, di kalian pertama, dia itu menyatakan setuju ya dengan kan mereka kan harusnya kontra ya, tapi di kalimat pertama mereka tuh kayak menyatakan setuju dengan KIPK itu sendiri. Jadi ketidakkonsistenan mereka tuh kayak bukannya ya, ini nanya aja. Oke. Berarti sebenarnya menjadi pada tim survei ataupun yang rekrutmen untuk dari segi beasiswa jadi perlu ditingkatkan kembali ke depannya untuk sistemnya itu sendiri untuk verifikasi yang maksimal, untuk apa ya, ibaratnya tuh mencek data-data supaya valid gitu dengan kondisi. Itu sih. Iya. Nambahin juga sedikit nih. Dan juga masalah sistem ini kan di sini. Nah, kalau untuk sistem sendiri itu kan sebenarnya masih bisa diperbaiki ya. Dan juga balik lagi ke tujuan dari KIP kuliah ini kan tadi awalnya untuk membantu gitu, membantu buat apa masyarakat Indonesia yang memang berkebutuhan nih. Yes. Jadinya ya begitu. Oke, ada sanggahan. Misalnya untuk sistemnya udah benar nih, pengumpulkan mahasiswa yang mendapatkan KIP itu udah benar. Nah, cuma kita kan nggak tahu nih ke pribadi kita masing-masing kan. Misalnya saya mendapatkan uang misalnya untuk satu semester itu anggap aja 5 jutaan misalnya. Nah, saya ini hanya orang tua saya ketika saya bersekolah dari sekolah menengah dari SD misalnya sampai SMA itu tuh hanya mampu memberikan saya uang saku itu sebesar 20.000 misalnya kan. Nah, habis itu tiba-tiba saya dikasih uang 5 juta. 5 juta. Nah, dengan adanya uang 5 juta ini tentu kita sebagai manusia kalap dong kan. Betul nggak sih Kak, dapat uang 5 juta bisa belanjakan apa lah kan? Betul. Pasti saya shopping dong. Iya. Oke, dari produser. Dari situ mungkin bagaimana kalau misalnya mahasiswanya sendiri padahal dia udah benar nih, udah mendapatkan lanjut. Istilahnya udah mendapatkan biayanya, tapi dia menyalahgunakannya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tuh sebelumnya apakah teman-teman tuh benar-benar datanya tuh valid, apakah mereka menggunakan barang-barang itu dari Wakip atau enggak? Emang teman-teman udah survei ke seluruh mahasiswa di Untan lah misalnya, apakah suatu fans, apakah iPhone yang mereka beli itu pakai Wakip? Nah, Kita juga nggak tahu. Mungkin validasi dia datanya punya dari kontra atau gimana? Kita nggak tahu. Contoh aslinya nggak? contoh. Ya masa saya bilang. Masalah secara memang Daddy atau gimana? Kita nggak tahu. Agak jauh tuh. Agak jauh ya.
Oke, mungkin bisa disangka mengenai apa tadi? Nggak tahu ya. Bisa dibilang tadi sama Mbak tadi itu bahwasannya mungkin yang penerima mungkin bukan hasil uang dari KIP, tapi mungkin dari mungkin dia bekerja atau segala macam. Nah, ini menjadi persoalan juga. Sebenarnya kita harus ngecek ini benar adanya mahasiswa ini menggunakan uang KIP kah untuk menggunakan hal apapun itulah. Kalau dari cerita teman-teman saya sih begitu ya, Pak. Iya, kita nggak tahu ya. Tapi dari cerita ya. Ibaratnya kalau kita makan dari kunyahan orang lain tuh nggak enak, jadi kita tuh lebih baik. Kita tuh lebih baik. Kita tuh lebih baik. Kakak sama abang ini kan saya Kipka. Kakak sama abang ini pakai Kipka nggak sih sebenarnya? Justru kita tuh tahu kita kuliah ini untuk orang-orang yang kurang mampu dan kita merasa kita mampu, makanya kita nggak pakai KIPKA kayak gitu. Sombong Ya. Jadi gini apa? Oke, Dimas, mungkin dari Dimas yang ada terlihat statement. kan ada mungkin sedikit lah yang kayak disalahgunakan, tapi kan itu bisa jadi cuma secuil gitu kan. Iya. Dan kebanyakan kan tapi ini nih arahnya apa tepat sasaran gitu ke teman-teman yang membutuhkan emang, dan itu balik lagi tadi bisa diperbaiki lah yang kayak gitu tuh. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya nih kan di setiap penerimaan program nih secuil kata Baginda ini ya. Baginda. Lanjut. Nah, misalnya secuil, misalnya setiap tahun lah penerimaan secuil salah sasaran nih. Sedangkan secuil itu tuh yang dibilang tuh ada orang yang sangat membutuhkan. Contohnya ada misalnya lah ya, ada dekat saya lah nih, ada nih membutuhkan, dia udah berjuang dah dari awal itu dibuka, dia udah daftar ini, tapi dia bilang udah penuh. Terus kayak gimana tuh? Secuil orang itu tuh dia sangat membutuhkan. Jadi kayak gimana? Biarpun secuil, tapi nggak ada upgrade, ngerti nggak? Oke. Kita balik lagi ke topik sebenarnya. Jadi sebenarnya yang disampaikan dari kubu pro bahwasan memang yang menjadi kita harus balik lagi nih tim survei dari rekrutmen beasiswa nih, dan juga memang memang ada berapa yang memang tidak merasakan apa yang dari beasiswa ini. Nah, yang menjadi persoalan di sini kan sebenarnya berapa penerima, apakah benar yang pas zaman Covid lebih tepatnya ya, pada tahun 2020 kan memang untuk memvalidasi datanya kan cuma hanya foto. Nah, hanya foto, dan memang kayak validasinya tuh bisa dibilang cacat karena bisa juga kita menggunakannya pakai rumah orang dan segala macam. Nah, iya. Ini bukan saya menjadi tim kontra di sini, tapi meluruskan apa yang jadi isu sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang minta data, tapi memang data secara real memang itu dalam jurnal segala macam memang tidak ada. Cuman kita bisa juga memang penggunaan sistemnya masih pakai online foto dan segala macam. Nah, itu sebuah data yang konkret yang bisa dijelaskan. Nah, boleh dari Pro bagaimana tanggapannya mengenai seperti itu? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya, memang minusnya KIP kuliah ini kan dari tadi cacatnya apa tadi verifikasi data. Karena itu setiap tahun ataupun setiap periode baru lah ya, itu tuh terus di upgrade atau maintenance dari sistem itu sendiri. Kayak contohnya tadi di Covid kan dia masih pakai foto nih, dan kita nggak tahu ternyata di lapangan itu foto kandang ayam atau foto nah, makanya dilakukannya update atau maintenance ini supaya sistem dari KIPKA itu bisa diperbaiki. Contohnya mungkin ada tim-tim yang memang di beberapa titik supaya bisa terjun langsung, atau mungkin berkasnya lebih dispesifikasikan, lebih dilengkapkan, kayak gitu sih. Jadi itu lebih ke supaya diperbaiki setiap tahunnya atau setiap periodenya seperti itu. Tapi kan untuk rangers yang turun ke lapangan nih kan, misalnya ada penerimaan yang nerima KIPK ini sekitar 2.000 orang. Mungkin rangers itu kita turunin untuk survei satu-satu ke 2.000 rumah dong. Iya nggak sih Kak? Iya. Ya
Oke. Sebenarnya data yang sebenarnya ada itu urutan yang pertama itu penerima KIPKA yang paling besar di Jawa Timur pastinya. Itu ada 31.000. Yang keterima itu 5.564. Dan juga yang ke Kalimantan Barat ke urutan 18. Berapa tuh? Dari 2000, maksudnya penerimaannya dari pendaftar 2021 jumlah siswa yang terima 802. Ini semakin meningkat nih kan. Jadi pada tahun 2022 menjadi sekitar 941.000. Nah, ini kan ada peluang nih bagi yang belum terima dan segala macam. Nah, dari kontra ini bagaimana kalau misal semakin tahun ini kan makin bertambah jumlah penerimaan dan segala macam. Kan memang makin bertambah, tapi juga kadang nih kan orang-orang semakin kesini makin egonya makin kuat kan. Tinggi ya. Oke, terus? Nah, mungkin biarpun kotanya semakin meningkat, tapi kalau dari sistemnya sendiri tetap kayak gitu, tapi pasti ada juga oknum-oknum yang curang tuh pasti tetap kayak gitu. Yakin, biarpun sebanyak apapun. Oke, nah bagaimana untuk tim pro menanggapi hal itu? Kalau misal melandasi siapa aja? Tadi kan masalah sistem lagi ya. Balik lagi kita nih ke sistem ini. Kita Sistem ini kan yang bikin manusia ya. Namanya ya buatan manusia kan tidak sempurna. Jadi mungkin ada beberapa masalah lah, mungkin dari SDM-nya gimana, kurang atau gimana. Terus dari pusatnya juga buat ngatur SDM-nya itu gimana, kita kan nggak tahu. Mungkin ada masalah dari dalamnya, tapi kan yang penting di sini kan tujuannya dari KIP itu sendiri adalah untuk membantu teman-teman kita gitu. Jadi ya mungkin ada tambahan. Membantu teman-teman yang membutuhkan dalam pendidikan kan Pak? Iya. Pendidikan. Bukan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan yang istilahnya tentang gaya hidup dan lain-lain kan? Pendidikan. Oke, bagaimana Mas Dimas atau menanggapinya? Saya ingin menanggapi dari saudara Jian ya. Walaupun sistemnya itu udah bagus, tapi kalau ada oknum-oknum tertentu dan ego Sistemnya bagus, sistem masih jelek. Ada nih tadi misalnya sistemnya Guys. malah di playback ya. Oke, lanjut. Bagus nih. Sistemnya bagus terus ada oknum-oknum tertentu. Tadi kan dari moderator bilang kalau ada peningkatan ya slotnya. Setiap tahun. Nah, terus kamu membahas masalah ego, ya kan? Apakah terus teman-teman kamu bilang kalau teman-teman kamu tuh ada yang ingin merasakan KIPKA itu sendiri, tapi terhambat dengan terhambat Belum bang. beneran? terhambat dengan Ini. Ayo terapa? Ini. Apa ini? Tidak bisa karena kuotanya udah full. Iya. Nah, justru kamu tuh bisa memanfaatkan kuota tadi untuk ikut KIPKA. Istilahnya setidaknya tuh ikut daftar lah dulu. Apakah gara-gara oknum-oknum tertentu kamu jadi malah nggak jadi ikutan pasti nggak lolos nih. Nah dari situ aja kamu tuh udah malas untuk berjuang gitu. Terus kamu menyalahkan orang lain, kamu menyalahkan oknum-oknum padahal kamu sendiri atau teman kamu itu malas untuk berjuang di awal. Bukan. Oke. Kalau kita sebenarnya ambil kesimpulan karena tadi udah pertanyaan di ujung. Dan kita ambil kesimpulan sebenarnya yang menjadi kita setuju bahwasanya beasiswa ini dilakukan untuk anak miskin yang tidak mampu, ya kan? Beasiswa, ya kan? Beasiswa ini kita setuju kan? Cuman yang jadi kita kritisi sebenarnya sistem yang masih cacat. Jadi sebenarnya permasalahannya sebenarnya pada mahasiswa dan atau penggunanya yang masih menggunakan beasiswanya untuk kehidupannya sehari-hari, tapi yang bukan uang sakunya untuk makan, untuk alat kuliah dan segala macam. Nah, berarti kita harus mengedukasi lebih tepatnya. Mengedukasi kepada teman-teman bahwasanya menggunakan uang itu ya
harus ditata dengan Selain baik. teman-teman juga yang mengurus ini KIP ini. Iya, iya benar. Yang ngurus itu dan juga sebenarnya perilaku ini sebenarnya kita harus selesaikan. Nah tadi dengan solusi-solusi teman-teman dari pro dan kontra, semoga dengan apa yang disampaikan teman-teman bisa menjadi manfaat untuk teman-teman mahasiswa nanti ke depan yang boleh kita dan jangan kecil hati juga karena bukan hanya KIP untuk beasiswa, ada BCA, beasiswa dan segala macam. Dari luar ya? Nah itu kan bisa membuka pikiran teman-teman. Selain ini ada peluang yang lain. Oke, dan ini sudah mengunjung ke segmen kita. Semoga nanti bisa melanjutkan part 2-nya. Kita mau bahas 2-nya. Komen guys di bawah. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari tim kontra dan tim pro atas salam dulu. Jangan sampai ada berkelahi di luar. Oke, di ujung segmen ini di beda pandang sampai ke belum dulu. Saya juga belum lupa ini tuh segmen pertama. Sampai jumpa ke beda pandang selanjutnya. Beda pandang. Beda pandang. Satu.